Bergemi, grup ahli geriatri. Apakah sudah kelihatan? Baik, sudah tertampil dokter. Sudah. Alhamdulillah. Saya ulangi para lansia di mana berada. Apa kabar pada malam ini? Semoga kita semua sehat, bahagia, berguna ya. Pada hari ini tanggal 22 Oktober, bertepatan dengan Hari Lansia Nasional. Karena itulah saya akan dari PED akan menampilkan pesan-pesan inti kesehatan untuk santri lansia dan santri muda. Kenapa santri lansia saya kupas? Karena di Jogja ini merebak pesantren lansia. Dan yang paling monumental dan paling bergengsi adalah pesantren lansia usia senja di Kalibawang yang mengasuh dan mendirikan adalah Ustadz Anan, Ustadz Ananta ya. Sangat bagus sekali di sana. Wow, kegiatan luar biasa, lengkap dan biasa melayani permintaan beberapa lembaga-lembaga, kelompok-kelompok lansia yang pengen di training ya dan memang berbasis pesantren. Jadi pesantren modern ya, karena beliau bisa mengemas pesantren super kilat, pesantren kilat dan sebagainya. Ya, saya akan sampaikan secara cepat karena ada kecenderungan sekarang ini di Indonesia ini pesantren-pesantren ini semakin banyak dan banyak pada pesantren yang lansia malahan ya. Jadi ini pada pesantren yang lansia, artinya santrinya udah tua gitu. Jadi usianya 50, 70, 80, 90. Ya mereka-mereka yang masih bisa aktivitas mandiri, bisa berjalan sendiri, tidak tidak dimandiin ya, semua mandiri, maka dia bisa ikut pesantren. Dah. Saya sampaikan pesan-pesan yang sederhana karena pesantren ada yang modelnya pesantren kalong, artinya tidak perlu nginap, ada yang modelnya pesantren nginap ya. Nginap pun ada yang parsial, hanya atau temporal, artinya beberapa hari, 3 hari. Di pesantren usia senja Gua Hiro ya Ustadz Anand itu pada Ayam Mulbit pada hari 13, 14, 15 itu ada pesantrennya ya. Dan yang ikut banyak itu nasional. Eh, Banyak ya puluhan ya. Kalau nggak dibatasi ratusan itu karena keterbatasan tempat untuk bermalamnya pesantren putra dan pesantren putri. Kakung, Mbah Putri itu dipisah ya. Meskipun demikian ada yang pralansia sudah ikut-ikutan. Ya sekarang kan sampaikan poin-poin penting inti kesehatan bagi santri lansia dan santri yang masih muda ya. Ada 8 pesan utama. Pertama pesan kesehatan. Jadi yang pertama untuk santri lansia jangan lupa nutrisi yang seimbang ya. Jadi usahakan makanan yang ada proteinnya, ya ada seratnya, ada kalsiumnya dan vitamin D supaya apa? Tidak keropos tulang ya. Tulangnya dibungkuk, jadi pendek, bungkuk ya. Kakinya jadi letter O karena berubah karena osteoporosis atau keropos tulang ya. Jadi ini penting konsumsi vitamin, protein, vitamin D, kalsium dan serat supaya tidak apa tidak mengejan sampai sembelit ya. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik pada santri lansia jangan lupa kegiatan fisik penting banget. Usahakan setidaknya berjalan kaki. Tidak usah buru-buru, yang penting lakukan ya 10 menit boleh, nanti kalikan 3 atau 15 menit kalikan 2, 7 menit kalikan 4 juga boleh ya. Tapi diusahakan kira-kira 30 menit setiap hari. Dan ini penting banget untuk kesehatan ototnya, tulangnya, sendinya. Bahkan tidak hanya itu, berjalan kaki bisa membantu lancarnya BAB ya, tidak sembelit karena ada gerakan mengayun dari berjalan kaki itu. Kemudian yang ketiga yaitu pencegah penyakit degeneratif. Jadi kalau bisa eh, lansia ini, santi lansia ini, santi lansia ini usahakan dicegah dari penyakit hipertensi yang tidak terkendali, penyakit osteoartritis atau pengapuran sendi lutut terutama ya, dan diabetes mellitus. Sesungguhnya diabetes mellitus bisa dicegah dengan mengendalikan makannya. Dalam ilmu geriatri ternyata memang sel-sel beta pankreas itu mengalami involusi, pengecilan, penyusutan, jumlah yang aktif menghasilkan insulin sehingga pada lansia itu jumlah insulin yang diproduksi berkurang. Kalau lansia tadi belum tidak bisa menghentikan kebiasaan makan banyak waktu mudanya, di masa tetap makannya banyak, pasti terjadi hiperglikemia. Gula darah tinggi akibat insulinnya memang produksinya semakin berkurang karena sel beta pankreasnya memang berkurang gitu ya. Nah, kalau begitu muncul penyakit kencing manis. Karena itu kunci adalah mengendalikan pola makan dan berat badan jangan berlebihan ya. Itu untuk santri lansia sekarang santri yang muda. Hai adik-adik, adik-adik anak-anakku, santri muda.
Jaga fisik, tetaplah kegiatan. Jangan lupa ya, apakah main bola ya, jangan lupa ya, diusahakan tetaplah kegiatan fisik ya. Pola makan dijaga yang bagus ya. Kalau makan seadanya boleh, tapi difortifikasi. Pakai mie instan tidak apa-apa, ditambah dengan telur rebus ya, dibarengkan, nggak usah digoreng nggak apa-apa. Proteinnya cukup karena juga tidak kompornya mungkin pas nggak ada kompornya atau kompornya gasnya rebutan ya. Ya boleh itu ya. Jadi jangan lupa tetap jalan kaki, olahraga, main bola, pencak silat, karate dan sebagainya. Bagus sekali. Kemudian jangan lupa pola makan tadi ya, bergizi, menghindari makanan cepat saji. Memang kalau kita sering makan instan-instan memang tidak dianjurkan. Tetapi kan santai kadang repot, sibuk ya. Itu harus difortifikasi, diperkaya. Misalnya pakai mie instan tambah sayur ya, sayur yang enggak banyak. Kan bisa menanam sendiri ya, dinanam sendiri di area pesantrennya. Kemudian yang jangan lupa minum yang cukup ya. Dan jangan terlalu banyak, maaf ya, jangan terlalu banyak kopi. Kopi boleh, tapi 2 cangkir saja ya. Ya 2 cangkir saja. Bagus kalau 2 cangkir saja malah bagus ya. Tapi kalau kebanyakan memang tidak dianjurkan. Memang ada manfaatnya, tapi ada juga mandorotnya kalau kebanyakannya. Tapi 2 itu bagus, bagus untuk jantung, untuk otak, untuk kebugaran tubuh, kenyamanan hidup. Kopi sangat bagus, bahkan bisa memperbaiki fatty liver atau pelemahan liver. Kemudian yang terakhir untuk santri muda, untuk kesehatan fisik, jaga jangan sampai cedera ya. Hati-hati jangan. Biasanya nanti kan suka olahraga, kadang-kadang olahraga bela diri, silat pencak ya, atau yang lainnya, sepak bola ya. Silakan, tapi hati-hati jangan sampai cedera ya. Cedera nanti repot, nggak bisa ikut kegiatan ngajinya, sehingga kesempatan mengajinya mungkin terganggu akibat kegangguan pada fisik. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan inti yang kedua untuk santri lansia dan santri muda, sebelum nanti saya menjawab pertanyaan sudah masuk ya. Itu apa? Kesehatan mental. Penting banget. Kalau lansia, santri lansia ya jangan sampai mengalami distres ya. Jadi dikelola manajemen stresnya ya. Diusahakan ya relaksasi, meditasi, hubungan sosial. Memang di dalam pesan Rasulullah itu ada man ahaba ayyubsatullahu fi rizqihi wa sa'ala fi athari falyasrahimahu ya. Jadi kalau pengen luas rezekinya panjang umurnya bersilaturahim di tempat untuk curhat ya, curhat sebagai ventilasi atau katarsis ya, sehingga tidak mengalami distres atau ngenes atau depresi ya. Yang kedua jangan lupa pada santri lansia, karena saya juga lansia ya, saya sudah nama hampir 63 ya. Kesehatan kognitif, otak dijaga, 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 tetap aktif. Pakai rumus use it, always it. Kalau pakai otakmu atau kamu kehilangan fungsi kecerdasanmu. Di sahabat-sahabat yang saya sayangi, membaca, menulis, berbagi, ya, membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan. Bagi santri muda, kesehatan mental penting banget. Jadi adik-adik, para anak-anakku, para santri muda, jangan lupa manajemen stres ya, masalah akademik. Jadi kalau ada masalah ya coping ya. Kemudian kalau ada tekanan dalam ngapal kayak ilmu-ilmu kitab-kitab yang sekarang banyaknya, ya sudah bertahap pelan-pelan telaten ya. Yang penting belajar pakai adwamu awa ingkola ya. Meskipun sedikit, meskipun sedikit tapi rutin ya. Penting banget ya. Lama-lama bisa pintar juga kok. Semakin kita berbagi ilmu akan semakin pintar. Kemudian yang kedua, santri muda untuk kesehatan mental jangan lupa jangan terjadi bullying ya, pembulian dan kesehatan emosional. Jadi jangan sampai terjadi di pesantren membuli adik tingkatnya ya. Adik-adik yang alia jangan membuli yang sanawiyah, sanawiyah kelas 3 jangan bully yang masih kelas 1 jangan bully yang ibtidaiyah dan seterusnya. Tidak seelok dan itu memang dilarang, sudah kriminal, tidak baik lagi dan bisa membuat cedera hati di dalam santri-santri yang masih mencoba mencari ilmu sehingga bisa jangan sampai terjadi malah kesan pesantren itu tempat pembulian ya jangan sampai terjadi ya meskipun ada beberapa kasus memang dilaporkan ada yang kena pembulian ada di mana-mana ya meskipun di pesantren juga ada karena itu kita waspada maka semua pengasuh pondok jangan menyerahkan pendidikan santriwan santriwatinya kepada kakak-kakaknya santri yang lebih senior tetap kita terjun sendiri karena orang tua itu menitipkan bukan pada kakak kelas santri tapi pada Pak Kiai atau Ustadz Ustadzanya pembimbing pengasuhnya ya itu yang kedua mengapa demikian anak saya dulu pernah dibully juga ya ya akhirnya kita ambil kemudian kita di sampai sekarang pesantren di tempat lainnya yang ketiga yaitu kesehatan spiritual ya apa itu untuk santri tua lansia dan santri muda
Spiritual itu penting. Saya yakin kalau yang ini dah otomatis ya. Tapi yang penting jangan sampai tidak seimbang antara kegiatan agama dengan kegiatan fisik. Jangan sampai ilmu agamanya mantap, imannya mantap, tapi fisiknya sakit-sakitan. Harus ada keseimbangan. Keseimbangan antara raga dengan spiritual. Dan memang sesungguhnya ibadah itu kata Larson, seorang peneliti di bidang ilmu jiwa oleh Profesor Dadang Hawari, dikatakan bahwa orang-orang yang ibadahnya bagus, spiritualnya tinggi, religiusnya mantap, itu jarang sakit. Kalau sakit tidak rewel, tidak merengek-rengek. Dan ternyata lebih panjang umurnya. Ini keuntungan orang-orang yang spiritualnya bagus. Itu yang poin yang ketiga. Yang keempat, pencegahan penyakit menular. Memangnya di pesantren adalah menular? Oh iya, iya. Apalagi pesantren lansia yang temporal 3 hari seminggu. Ya, ini meskipun hanya sebentar, tapi kadang-kadang kalau sambil piknik kan di Yogyakarta yang saya tahu di Ustadz Anan ya di pesantren usia senja itu di Gua Hiro di Kalibawang, Kulon Progo, nggak jauh dari Jogja ya. Itu ya Allah menyenangkan banget sambil wisata di Jogja 3 hari, di pesantren 2 hari 1 malam. Bisa ada paket super cepat nanti diisi dari ilmu kesehatan lansia geriatri. Saya main diminta oleh Ustadz Anan untuk mengisinya. Ustadz Anan juga mengisi bagaimana perlindungan diri ya. Eh, Kemudian kontemplasinya, kemudian ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada sirah nabawiyah dan sebagainya. Jadi nah, tapi kan karena bubuknya jejer-jejer, kalau mereka-mereka yang sakit-sakit atau ringkih, maka perlu imunisasi. Yang imunisasi yang diurut adalah vaksinasi pneumonia, vaksinasi influenza, dan herpes zoster atau campak api ya. Cacar api ya. Ini kalau punya rezeki memang agak mahal, tapi kalau yang cacar api ini namanya Sinrix itu bagus sekali, itu mencegah sampai 15 tahunan ya, mencegah kena herpes zoster. Episode itu yang menyedihkan tuh post herpetic pain ya setelah wujudnya lukanya sembuh tapi nyerinya itu enggak. Ya Allah, nanti ya. Kemudian yang kedua, pencegahan penyakit menular yang ada tentang higienitas dan kebersihan. Cuci tangan, jaga kebersihan diri. Penting banget setiap apapun banyak cuci tangan. Biasanya pesantren-pesantren atau masjid yang bagus biasanya ada tempat wastafelnya ya. Untuk cuci tangan itu banyak, ada sabunnya juga. Bagus sabun itu bisa matikan bakteri virus ya. Para santri muda, anak-anakku, adik-adikku, para santri muda, jaga cegah penyakit menular ya. Kebersihan pribadi itu apa? Gudik. Skabies ya. Ya memang ya di pesantren itu gudik ini ya Allah, saya dulu juga ketularan, anak saya ketularan. Waktu desa di pesantren, pasti ke rumah saya ketularan adik saya. Ya, biasa nggak apa-apa, nanti diobati sembuh. Tapi itu ganggu ya kata tadi kukur-kukur ya, tapi rasanya kalau nggak gudikin itu rasanya atau kukur itu rasanya kalau di pesantren yang konvensional ya itu kayak urung santri gitu ya. Tapi yang ganggu tapi jodoh berarti alhamdulillah ya. Nah, sahabat-sahabat yang saya hormati sayangi, santri muda jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Kalau memang saat-saat banyak musim penularan apakah saluran pernafasan. Sekarang poin kesehatan yang kelima, kesehatan seksual dan reproduksi. Yuh, kok seksual dan reproduksi? Ngapain ini? Masa santri tua mau macam-macam seks bukan masa seksnya, tapi apa? Organ seksnya dijaga. Yaitu apa? Prostat untuk laki-laki ya. Penjagaan kanker prostat dicek, PSA-nya ya. Kemudian perempuan kanker leher rahim. Nah, ini dicek ya. Dijaga pada masa tua jangan sampai maaf terlena padahal melakukan apa IVA tes, pap smear juga nggak mahal ya. Memang itu tapi kan untuk kesehatan setahun sekali, ya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali ya. Nah, itu bisa kita jaga supaya kita sampai terlambat terkena kanker. Karena kanker leher itu kanker yang bisa didetek dini, kemudian bisa ditangani sehingga kalau tidak terlambat akan bisa tertolong ya. Di kanker bukan berarti kiamat ya. Kemudian pada santri muda, hati-hati ya. Perubahan tubuh itu harus kenal. Karena itu kemarin saya hari Ahad yang lalu mengisi santri di SMA IT Abu Bakar di Gedung Erlangga, nah, dekat Gedung Kuning. Saya mengisi sana santriwati tentang apa itu reproduksi organ reproduksi sehat pada perempuan, tetek bengeknya, bagaimana mengantisipasi waspada dan sebagainya, perubahan sekunder pada organ luar dalamnya, dan bagaimana problem pernik berkaitan dengan pendidikan seks agar hati-hati ya. Dan yang ke-6, kesehatan gigi dan mulut ini yang terlupakan. Para santri lansia
Kakak-kakak, mbak-mbak, adik-adik yang umurnya 60 tahun ke atas, bulan saya hampir 63 ya, berarti ini kakak mau bicara nih. Ya, saat lansia jangan lupa jaga gigi, kontrol setengah tahun sekali ke dokter gigi. Dokter gigi manapun ya. Gigi di puskesmas boleh, praktek pribadi boleh, di rumah sakit boleh, di klinik boleh. Silakan. Bagus sekali. Atau pesantren yang ngadain acara pemeriksaan gizi gratis ya, tapi dokternya dibayar ya. Karena alatnya kan harus dibersihkan sekali pakai buang ya. Yang pakai untuk apa namanya? Sparkle ya. Burami apa namanya? Yang untuk ngetes itu untuk biar nanti pakai buang nggak usah dicuci dulu. Ya, ya, ya kaca mulut dan ya, ya eskavator dan sebagainya. Nanti dipakai buang atau yang bisa diulang. Kalau ya diulang bisa murah ya, cuma harus membersihkan ini ya. Jadi ini santi lansia, penyakit gigi, penyakit gusi, gigi tanggal, mulut kering, halitoses, abab mambu, ini perlu diatasi. Dan bagi santri muda, jangan lupa sikat gigi sebelum tidur ya. Jangan dan sudah makan, jangan lupa pakai apa? Dental floss apa? Benang untuk bersihkan sela-sela gigi ya. Boleh pakai benang biasa juga boleh. Tapi jangan pakai sapu sehingga ngosek WC ya. Oh, ini sih iya bahaya. Itu pernah jadian pakai sapu atau lidi dia kemudian ternyata kena tetanus, meninggal karena tetanus ya. Di sahabat-sahabat yang ketujuh dan kedelapan terakhir ya, para lansia ini sekedar ilmu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sahabat-sahabat yang lansia pengen di pesantren lansia, rencana saya juga mau mendirikan pesantren lansia meskipun dengan sederhana berguru dari Ustadz Anan dimodifikasi ya. Itu yaitu kesehatan lingkungan. Jangan lupa masyarakat yang ada di sekitar pesantren juga dilibatkan agar apa? Menjaga kebersihan antara asrama, masjid, lingkungan pesantrennya itu sendiri. Saluran-saluran, got-got, limbah-limbah itu dijaga yang bagus, termasuk jangan sampai ada lingkungan yang membuat tergelincir atau kepleset. Itu penting sekali. Lagi ini musim penghujan ya. Yang terakhir kesehatan tidur, sleep hygiene ya. Ini penting ya, tapi ini terlupakan. Tentang tidur penting banget karena santri lansia itu angel bubuk ya, memang itu oleh Allah ditakdir untuk banyak berdoa berzikirnya, sholat tahajud witir, tapi tetap harus tidur yang cukup ya sahabat sahabat lansia supaya tidak gampang ringkih. Orang yang kurang tidur memang agak rapuh ya. Kalau meskipun dia bergizi tinggi tetap rapuh karena tidur itu nggak bisa digantikan dengan makanan ya. Bagi santri muda itu penting ya, santri muda ya nongkrong-nongkrong melek malam bolehlah, tapi ya kalau pas jaga cakuk, jaga malam patroli ya nggak apa-apa, bagus ya di pesantren. Tapi kalau jangan lupa tidurnya yang cukup ya, atur waktu jangan sampai pas tidur pas pas apa ya pas dirosa pas pelajaran atau pas acara-acara yang berbarengan nanti malah nggak ikut agar tidur. Itu saja para santriwan-santriwati lansia muda. Sekarang saatnya untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Gitu ya Mas Wisnu. Monggo Mas Wisnu. Baik dokter, ya kami tampilkan pertanyaan yang sudah masuk Ini dari Ibu Retno layarnya dokter. dah ya. Slide saya dah nutup ya. Sudah tertutup, Oh sampun. iya. J. Iya. Ya. Selamat malam dokter dari Ibu Retno. Saya sudah masuk ke usia 72 tahun dan sering kesemutan di kaki dan tangan. Apalagi saat duduk lama. Nah, kira-kira kenapa ya dokter dan harus bagaimana agar tidak kesemutan? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan Bu Retno, bagus sekali dan ini mungkin mewakili banyak lansia yang punya masalah yang sama ya. Eh, Usia 72, usia yang senior ya. Ini namanya lansia menengah. Kalau saya lansia junior, 62 mau 63 itu junior. Lansia tapi junior ya. Nanti 60, 70, 80 senior. Lansia menengah dan lansia yang asli lansia ODO saja 80 tahun ke atas ya. Ya, sekarang pertanyaan dari Bu Retno. Jadi cara 72 tahun sering kesemutan di kaki dan tangan. Ya, kesemutan itu satu sinyal ada tidak beres di dalam di organ itu, misalnya tangannya berarti ada yang tidak beres di darah itu. Yang tersering ada suplai darahnya tidak lancar. Ya, di suplai darah yang nggak lancar. Suplai darah yang membawa oksigen, membawa bahan makanan dan suplai darah, kelancaran darah dari darah organ menuju ke jantung. Namanya darah arteri dan darah vena, nadi dan pembuluh darah balik. Ya, biasanya kalau nggak lancar ini obatnya cuma ditepuk-tepuk ya diisi-isi ya tepuk-tepuk gini atau diisi-isi pijet-pijet nanti bisa sembuh. Kalau sebabnya karena tidak lancarnya aliran darah.
Ya, tidak lancarnya darah bisa juga bukan karena terapinya bukan tepok-tepok, tapi ternyata ada sumbatan kecil-kecil yang namanya aterosklerosis di pembuluh darah. Kalau yang itu sih obatnya adalah harus pakai obat pelarut kolesterol yang tradisional, pakai bawang putih ya, jeruk nipis, perbanyak sayur-sayur non santan, kemudian olahraga, banyak minum. Insya Allah nanti kolesterolnya akan menurun sendiri, defisit menurun sendiri, dan dengan itu maka sklerosis aterosklerosisnya bisa berkurang. Setidak-tidaknya tidak bahaya, tidak mengerti, gampang rapuh atau ruptur ya. Ruptur itu menyebabkan sumbatan. Nah, itu yang pertama. Juga bisa diakibatkan, selain kolesterol defisit, juga diakibatkan karena pembuluh darahnya mengalami peradangan akibat asam urat yang tinggi. Beberapa literatur menyatakan asam urat yang tinggi berkolesterol itu menyebabkan inflamasi pada endotel pembuluh darah yang menyebabkan penyempitan dan bisa terjadi sumbatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kekurangan vitamin saraf. Jadi Ibu Retno, ada baiknya selain minum yang cukup, dipijit-pijit, digetar-getar, dicapek-capek ini juga dilakukan apa? Lakukan vitamin B1, B6, B12 ya. Obat vitamin ini penting banget. Dan ternyata dari beberapa pakar di bidang ilmu farmasi klinik seperti Dr. Tan, Dr. Kirana Raja, apoteker yang top ini ya, ternyata didapatkan banyakkan bahan zat kekurangan vitamin B1, B6 dan B12. Akibat itu menyebabkan kesemutan, keringgingan, dan sebagainya. Selain itu juga selain menyebabkan keringgingan, semutan, dan baal juga menyebabkan ngantuk, ya ngantuk gampang lelah. Karena ternyata beberapa vitamin, tiamin, tridoksin, cyanokobalamin itu membantu metabolisme karbohidrat, sehingga seseorang yang makannya banyak tetapi kurang vitamin tetap akan menyebabkan ngantuk karena metabolisme tidak optimal. Demikian Ibu Retno, banyak minum dan doa disik-sik saja, insya Allah sembuh ya. Ya, insya Allah sembuh ya. Memang kalau diberi obat-obatan yang menghilangkan nyeri itu bukan solusi yang terbaik, tapi yang penting sebabnya apa? Kolesterol biasanya tersering, trigliserid, asam urat, kurang vitamin B, alias tidak lancar. Itu yang semoga Ibu Retno jadi sehat. Kemudian yang kedua dari Bapak Arifin ya Mas Wisnu ya. Bapak Arifin, Iya betul dokter. ya. Tanya, saya bukan perokok, tapi belakangan sering merasa nafas pendek, juga batuk ringan. Apa ada cukup penyakit paru-paru padahal tidak perokok? Paru-paru yang batuk-batuk, sesak napas, mungkin bukan hanya paru-paru, tapi mungkin jantungnya. Jadi karena itulah perlu datang ke dokter ahli penyakit dalam, dokter ahli paru, atau dokter umum. Nanti diperiksa. Diperiksa apakah ada dari posisinya duduk, dari depan belakang, dan napas panjang, buang, ya diketuk-ketuk, namanya di perkusi, palpasi, auskultasi, inspeksi, dilihat ya. Kadang-kadang pada beberapa orang, kalau dari penyakit dalam, biasanya kita bisa menghubungkan antara sesak nafas dengan jantung, dengan ginjal, dengan organ-organ yang lain. Termasuk pada anemia heart disease yang menyebabkan sesak nafas karena oksigenasi yang tidak cukup di bagian-bagian tubuh karena HB-nya kurang, dan HB kurang bisa juga karena efek samping obat, yaitu efek obat anti nyeri yang kadang-kadang pada lansia sering pakai obat-obat anti nyeri yang ternyata menyebabkan luka pada lambung, namanya gastritis erosif ya, atau gastritis karena NSAID, satu obat yang bisa menyebabkan luka pada lambung dan terjadi perdarahan tersembunyi, octet bleeding, dan itu tahu-tahu HB-nya 5, 7 begitu, ternyata lambungnya itu ya ada luka, diteropong oleh dokter ahli penyakit dalam, konsultan gastroenterologi di Yogyakarta tuh ada dokter Putut Bayu Purnama, dokter Neneng Ratnasari, dokter Fahmi, dan lain sebagainya. Tidak ditelepon, nanti ketahuan ya. Nah itu nanti ketahuan, oh ya ada luka gitu. Nah ternyata lukanya menyebabkan anemia, anemia menyebabkan jantung berkompensasi, jantungnya bengkak, berdebar-debar, sesak nafas ya, akibat suplai oksigenasi di tubuh kurang oksigen ya, pembawanya kurang ya. Jadi sebabnya banyak ya, bisa juga karena asma, ada juga penyakit jamur, dan yang waspada adalah apakah ada sesuatu proses semacam daging tumbuh. Karena itulah setahun sekali dilakukan ronsen paru-paru. Ronsen paru penting sekali ya. Tapi lebih penting cek dulu kepada dokter. Kalau lansia sebaiknya datang ke dokter ahli lansia ya. Kalau memang ada ahli geriatri, ahli geriatri kalau nggak ada dokter ahli penyakit dalam, nanti diperiksa lebih teliti, atau dokter paru. Saya kira demikian Bapak Arifin. Bisa juga sih meskipun tidak perokok bisa sakit karena bukan penyebabnya rokok, tapi karena asma bisa menyebabkan, atau dulu pernah TBC kena penyebabnya nggak sempurna namanya SOPT. Jadi nanti suatu sindroma penyakit paru-paru
seperti paru-paru yang kronis, paru-paru yang sumbatan, paru obstruktif gara-gara pasca TBC yang tidak sembuh sempurna. Masih banyak yang lainnya termasuk juga psikologis bisa terjadi. Demikian Bapak Arifin. Mas Wisnu ada lagi? Baik, dokter. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Hartati. Saya usia 70 tahun, sering merasakan nyeri di telapak kaki setiap bangun tidur, dokter. Nah, nyerinya kadang berkurang, tapi kadang muncul lagi jika pagi. Kenapa ya, dokter? Ya, ini Ibu usia lansia menengah ya, 70 tahun. Jadi Ibu telapak kaki itu bisa macam-macam apa tendinitis, bursitis atau yang lainnya ya. Nanti bisa dilihat memang di tes oleh dokter yang memeriksa dokter dalam, dokter penyakit dalam, atau dokter umum juga bisa, atau dokter saraf juga bisa. Nanti diperiksa-periksa apakah juga ada titik-titik yang merupakan apa ya, titik-titik yang berkaitan dengan saraf ya. Nanti lihat apakah telapak kaki bangun tidur nyeri-nyeri kadang ada berpulang nyerinya ada bengkaknya enggak, atau nyeri tanpa wujud bengkak merah. Kalau ada merah bengkak, wah mungkin asam uratnya meningkat ya, namanya good arthritis ataukah pseudogout ya, bukan asam urat tapi tentang kristal kolesterol yang menyebabkan nyeri mirip asam urat. Jadi kita nggak tahu di ataukah osteoartritis ataukah hanya tendinitis, bursitis atau yang eh, fasciitis ya. Jadi kalau itu obatnya agak gampang ya, diberi anti radang, vitamin, dikompres atau dikompres hangat atau dingin kalau memang sakit, ada yang cocok dingin, ada yang cocok hangat, nanti akan sembuh dengan cepat. Biasanya kalau dalam lansia itu sembuhnya kira-kira 2 minggu sampai 2 bulan ya. Kalau yang anak muda biasanya 5 hari sudah sembuh. Tapi pada lansia bisa agak lebih lama. Nanti dipastikan Ibu, apakah juga karena hak sepatunya atau sandalnya nggak cocok ya? Apakah ada, maaf dalam bahasa Jawa itu mumulan ya, atau ada penyakit-penyakit yang semacam dalam bahasa orang dulu namanya pakai belak bubul ya. Nanti tidak apakah ada jaringan namanya verruca yang semacamnya yang menyebabkan tekanan di telapak kaki yang menyebabkan nyeri-nyeri. Tapi kalau sebabnya ada gangguan saraf kejepit oleh otot, nanti dipijit oleh yang ahlinya akan bisa baik. Demikian Ibu Hartati, semoga Ibu bisa tercerahkan sebentar, bisa arah kemana berobat ke dokter ahli dalam, konsultan rheumatologi, ahli dalam, konsultan geriatri, atau ahli saraf, atau ahli rehab medik juga bisa ya. Bisa ditangani dengan tepat ya. Insya Allah bisa sembuh sempurna. Demikian yang keenam ya Mas ya. Keempat ya. Ya, Ibu Keempat, Laila. dokter. Ini kalau ya, seorang Sugendalu, oh Sugendalu. Baru-baru saya merasa pendengaran mulai menurun. Selain usia apa saja ya dok yang bikin gangguan pendengaran? Perlu bantu seperti apa ya? Ya, Ibu Laila, Tuhan mengurangi ketajaman pendengaran supaya kita nggak ngerasani. Oh, ini dari segi filosofinya ya, hikmahnya. Tetapi memang kalau sampai nggak mendengarkan kan repot ya. Kegiatan sosial kita terganggu, kita mendapatkan ilmu terganggu, pencerahan ilmu di bidang agama juga terganggu, jalan ilmu jiwa terganggu, dan info-info terkini juga terganggu. Karena itu diperiksa. Penyebab telinga berkurang itu bisa karena hipertensi yang tidak terkendali. Jadi hipertensi yang tidak terkendali bisa menyebabkan kerusakan saraf telinga ya. Kemudian yang kedua, kencing manis itu bisa menyebabkan yang tidak tertangani dengan bagus, namanya neuropati diabetika. Dan itu bisa menyebabkan bangun tidur langsung nggak dengar. Saya pernah punya sejawat senior saya yang hebat, seorang profesor. Tapi bangun tidur kemudian dia menangis karena dia dengar yang sebelah kiri nggak dengar, yang kanan dengar. Total tuli total, kemudian dia berbicara ke profesor ahli THT di tes audiometri ternyata memang tuli total. Padahal kemarin bisa. Ya Allah ya Rob. Betapa lemahnya manusia itu. Kemarin masih bagus, sekarang tuli total lah. Tapi untungnya satu telinga. Tuhan masih kasihan pada dia jika diberikan yang satunya bagus. Dengan satu telinga yang normal itu bisa hidup normal ya. Nah, jadi itu bisa disebabkan karena diabetes, karena hipertensi, bisa juga kekurangan vitamin saraf ya, cyanokobalamin ya, dan piridoksin. Tetapi yang penting juga kalau telinga itu biasanya karena ada kotoran yang terdesak. Biasanya kalau lansia suka atau santri muda yang suka udik-udik pakai karton pil itu bisa menyebabkan serumnya terdesak ke dalam sehingga gendangnya itu terganggu. Makanya datang ke dokter THT lebih tepatnya, nanti periksa apakah ada sesuatu, apakah karena strukturnya, saluran anatomis, apa-apa tubanya ada terganggu, namanya inflammation tuba, ataukah ada selaput gendang telinganya, membran timpani apa lubang, atau ada ketegangan, atau ada radang infeksi di dalamnya, juga perlu antibiotik. Kadang-kadang perlu
lukai untuk dikeluarkan nanahnya, nanti bisa sembuh dengan sempurna. Ini pakarnya dokter THT ya, dokter THT ya. Nanti ditelusur apakah kehilangan eh, sarafnya ke beberapa jaringan-jaringan saraf, sensor-sensor pada frekuensi tinggi, sehingga lansia itu saya tidak bisa mendengarkan kalau nada tinggi. Jadi ini itu yang itu faal ya, fisiologi ya pada lansia memang mengalami proses aging, yaitu penurunan ketajaman telinga, pendengaran dan pendengaran khusus pada gelombang atau nada tinggi. Sehingga kalau kita berbicara dengan orang lansia, sebaiknya apa ya, nada rendah. Demikian saya sarankan Ibu Lela ke datang ke dokter THT dan dokter penyakit dalam. Kalau dokter THT tidak ada kelainan bisa ke dokter penyakit dalam. Kalau lansia sebaiknya datang ke ahli geriatri. Demikian Ibu Laila. Karena Ibu Ratna ini terakhir Mas. Dokter, mohon maaf ini pertanyaan bertambah sampai 89 pertanyaan, Enggak dokter. apa-apa, enggak apa, enggak apa. Ya, apakah obat desatan furosemid dan Xarelto aman diminum bersamaan? Aman, enggak apa-apa. Yang penting diwaspadai desatan untuk menurunkan tekanan darah, furosemid untuk cairan tubuh dan Xarelto mencegah supaya tidak terjadi penjendalan darah. Biasa pada orang yang kena jantung koroner, namanya ischemic heart disease atau kena stroke, ya kena stroke atau stroke non hemorrhagic SNH ya. Ada juga yang makan obat itu karena hipertensi plus ada CHF, congestive heart failure atau chronic heart failure, menyebabkan jantung bengkak dan banyak cairan di dalam tubuh, kakinya, perutnya, dan lain sebagainya. Harus dibuang dengan furosemid. Tetapi kalau furosemid semata, biasanya juga bisa terjadi hipokalemi karena furosemid bersifat karioresik. Kalau itu terjadi, maka ototnya juga agak mengalami kelemahan. Biasanya dokter akan memberikan, kalau yang ahli geriatri ahli penyakit dalam, biasanya akan memberikan dokter jantung, memberikan obat-obat selain furosemid. Kadang-kadang kita ganti dengan namanya spironolakton, anti aldosteron. Itu Ibu Ratna, jadi nggak apa-apa. Sesuai petunjuk dokter, insya Allah aman. Memak, kalau ada efek samping yang menyebabkan terkencing-kencing, ya itu mungkin furosemidnya dipertimbangkan. Makannya jangan salah ya, pagi atau siang, tidak boleh malam hari, karena mengganggu kualitas hidup. Demikian Ibu Ratna, semoga bisa sedikit tercerahkan. Selanjutnya Mas Wisnu. Dari Dari Ibu Ibu Suwarti Suwar, dari Sleman. dari Sleman ya Mas Wisnu ya. Kemudian, Ya, ya, persendian persendian. sering kaki dan jari kaki sering mengalami kram kenapa dan bagaimana ya, dokter? Ya, persediaan kaku, kram-kram itu bisa sebabnya persis yang tadi. Aliran darah tidak lancar. Apakah arteri atau vena? Obatnya dimasase, tepuk-tepuk, pijit-pijit, usap-usap, ya. Gerakkan, kipat-kipatkan, ya. Ini yang nomor satu, minum yang cukup, ya, minum yang cukup. 30 cc kalikan berat badan masing-masing. Dan yang kedua, mungkin perlu tambah vitamin B1, B6, B12. Dan kalau kaku, diakibatkan karena osteoartritis atau awal dari rheumatoid arthritis, obatnya sementara pakai paracetamol juga boleh ya. Nanti kalau ditangani tidak bagus, kalau kram itu biasanya karena kram, aku kram itu kebanyakan karena tadi ada kaca dan kurang vitamin D. Pada orang-orang yang apa? Orang yang suka kena hawa dingin itu adanya menyebabkan kram ya, dan itu tidak apa-apa. Nanti diobati dan dipijit-pijit, diusap-usap, ditepuk-tepuk, insya Allah bisa bagus kembali. Dari nomor 7 Mas Wisnu, dari Om Sidik nih, adik saya kandung nih. Dari Om Sidik Pramono dari Jakarta, izin tanya Mas Dokter untuk mengelola dan semakin untuk mengelola dalam semakin menua untuk mengendalikan supaya tidak mudah baperan gampil juga bagaimana? Ya, memang pada beberapa lansia itu mengalami hipersensitif, bisa sensitif. Jadi saya juga dulu mengalami hal semacam itu. Waktu saya kaget waktu saya belum 60 tahun dengan 60 tahun itu beda bener. Oh, jadi sensitif ya, saya gampang tersinggung ya. Akhirnya kita apa? Pakai aji dipupus ya. Anggere ora sing prinsip ora popo gitu. Misalnya nggak penting ya nggak apa-apa, tapi kita harus dilakukan penjelasan, reasoning jadi kejelasannya. Le, duk, bapak rapatek penak nek kowe ngene. Kudu ngomong itu nanti biar tahu anaknya biar tahu. Kadang-kadang anak juga nggak ingin menyakiti hati orang tua, tapi karena nggak tahu bahwa itu menyinggung perasaan orang tua gitu. Bikin menaruh sesuatu sembarangan, ya helm sembarangan, baju kotor sembarangan, eh, atau kunci sembarangan, dompet sembarangan. Kadang kita ini kecopetan piye, gitu aman loh gitu. Nek lu ngojo kepengen ya, kepengen sekarang baru ada yang litih-litih misalnya gitu. Jadi kadang orang tua tuh saking imannya, kemudian timbul rasa was-was, khawatir. Dan ini menyebabkan ada sering surup ya. Tujuannya baik, ditompo tidak baik oleh anaknya,
bahkan cucunya. Beberapa waktu yang lalu kami ada kasus elderly lansia yang masuk ke rumah sakit di UGD gawat darurat gara-gara apa? Kambuh sakit jantungnya. Akibat apa? Barusan berantem dengan cucunya gitu. Ya cucunya itu dikandani di aja tuh ngeyel ya. Cuk, jangan malam-malam. Nenek itu takut nek ada sesuatu. Hati-hati lo pergaulannya. Iya nenek. Oh, mak lampir itu langsung malah ngomong gitu. Tulo-tulo paginya masuk di UGD sak napas serang lemah jantung. Jadi memang pada lansia terjadi namanya endogenus. Jadi suatu pencetus yang menyebabkan menyebabkan kambuhnya penyakit-penyakit kronis yang degeneratif. Jadi itu Mas Om Sidik, jadi kita harus memang mupus ya. Wis anggap pira saya gelem sholat, alhamdulillah gelem sinau saya luang tua sayang, meskipun malam-malam tangi bektine pengen pada orang tua, yang mungkin hanya ya, tapi itu harus dilatih. Memang kita kadang-kadang ya tidak ada orang sempurna, tapi kita mendoa. Semoga kita doakan terus ya, jangan sampai nyepatani ya, jangan sampai mengutuk pada anak, pada adik, pada bucu dan sebagainya. Karena kita juga butuh mereka. Mereka butuh kita butuh mereka. Kita nggak bisa lepas dari kolaborasi. Karena itulah dari Tuhan dikatakan kerjasama kamu dan perbuatan baik dan ketakwaan. Jangan kerjasama dan dosa dan pelanggaran. Gitu Om Siti, pertanyaan bagus. Mungkin saya kapan-kapan saya kupas ya. Namanya overthinking ya. Itu kalau dikupas panjang banget ya. Begitu Mas Wisnu, mungkin lihat terakhir Iya ya. dokter. Em, Nanti bisa dicukupkan dokter atau Ya monggo dilanjutkan monggo di monggo monggo nomor monggo. dokter ya. Dari Ibu Sriati, saya usia 70 tahun, bila saya naik mobil atau bus, agak jauh sering mual perutnya, padahal sudah minum antimo atau domperidon. Dan mohon penjelasannya dokter dan bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih dok. Ya, nausea atau mual itu sebabnya macam-macam ya. Ya, memang ada yang nausea karena bau bensinnya atau lihat goyangan gerakan goyangan jangan yang memari organ vestibulococlearis saraf nomor 8 di organ telinga tengah yang menyambung tulang itu kalau kocak itu sopinya menggo wus 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 nikung belok-belok itu apalagi di daerah maaf ya seperti daerah Tawangmangu di apa Irung Petruk yang di daerah Gunung Kidul ya menggok-menggok itu bisa menyebabkan orang-orang kadang-kadang di sinus ya atau kocak rumah siputnya di bagian telinga menyebabkan kayak mual-mual. Langkah yang Anda lakukan sangat benar ya, sudah pakai domperidon dan atau antimo itu bagus banget ya. Obat itu bagus Ibu Siyati, bagus sekali ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya kalau mau pergi jauh, jangan makan terlalu kenyang gitu ya. Makan cukup ada, misalnya roti boleh tapi jangan banyak-banyak. Minum cukup, tidak usah banyak-banyak, ini dikit-dikit. Satu teguk, dua teguk setiap 10 menit nanti cukup cairan tapi tidak menyebabkan mual atau kotak perutnya. Kadang-kadang pada orang-orang tertentu mual itu karena sphincter ya. Jadi otot itu ada sphincter esofagus kerongkongan itu ada bawah, itu ada yang kendor. Kalau kendor itu karena proses tua, apalagi orangnya kurus, itu bisa menyebabkan kendor. Dan menyebabkan kendor kadang sambil naik itu menyebabkan mual muntah ya. Apalagi dipicu oleh makanan-makanan, minuman yang menimbulkan gas ya. Misalnya pakai soda atau pakai merica atau panas-panas itu kadang menyebabkan asam lambungnya naik dan menimbulkan sensasi yang tidak nyaman, termasuk nausea mual. Kadang-kadang mual bisa dipicu karena obat-obat yang dipakai obat antibiotik seperti mengandung ciprofloxacin, azitromisin, eritromisin, aminopilin, teobilin menyebabkan juga perutnya bisa beri mual muntah ya. Demikian. Jadi kalau ditusuk memang cukup banyak. Nanti tapi sekarang itu strategi yang paling gampang adalah jangan terlalu kenyang, makan sedikit, minum air hangat boleh dikit-dikit. Nanti setiap 10 menit 1-2 teguk, insya Allah bisa bagus. Dan antimo yang diminum bisa benar setengah jam sebelum berangkat. Demikian Mas Wisnu, ada lagi yang lain? Baik. Baik, terima kasih dokter. Ini yang 9 dari Ibu Nena dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Maaf dokter, usia saya 60 tahun. Apakah ada saling keterkaitan penyakit kebas-kebas kesemutan dengan gula darah tinggi, sakit lutut dengan gatal-gatal? Oh iya, makasih Ibu Nena dari Tasikmalaya. Terima kasih Pak dari jauh ya. Uh, jadi memang tadi saya katakan penyakit kebas-kebas memang kaitannya dengan gula darah tinggi sangat dekat namanya neuropati ya, neuropati diabetika. Sering banget, sangat sering, tersering ya. Kemudian apakah hubungannya dengan kesemutan dengan ngeluh tutut? Tidak harus berhubungan. Ini dua penyakit yang berbeda. Namanya komorbid, penyakit yang berbeda. Sakit lutut itu bisa karena lututnya sakit, berarti ada persendiannya,
jarak sendi antara femur, kemudian dan tibia, itu tulang lututnya dan fibulanya mungkin tidak bagus, kemudian menyebabkan pengapuran atau bahasa Jawanya. Tapi adalah ya, jarak pendek kemudian terjadi kartilagonya rusak, apalagi kena trauma benturan-benturan, apalagi dulu aktif dalam bela diri ya, atau trauma karena apa hobi hobi semacam ya mengangkat benda berat atau pecinta alam yang harus terjun losor nyelorot dan sebagainya itu kadang terjadi trauma-trauma pada lututnya dan itu bisa terjadi gangguan semacam osteoartritis tapi itu beda dengan apa dengan diabetes. Memang sekali lagi diabetes bisa mempermudah kenaknya osteoartritis, tapi bukan penyebab utama. Ya, tapi memang mudah penyebabkan. Tapi tentang kesemutannya memang bisa kena diabetesnya. Tentang gatal-gatal, gatal itu banyak dengan gula darah tinggi. Iya betul. Jadi rasa gatal atau urtikaria itu banyak pada orang yang diabetes. Makanya bahkan tidak sedikit orang-orang yang ketahuan diabetes gara-gara gatalnya itu. Gatalnya itu ternyata oh diabetes gulanya naik. Jadi bisa terjadi pada siapapun ya termasuk dokternya juga. Demikian Bu Nana, semoga Ibu Nana semakin sehat. Kalau berat badan berlebih diturunkan ya, nanti biar lututnya awet ya. Kemudian yang kedua, gula darah tinggi diturunkan dengan berbanyak mengurangi yang manis-manis, lemak-lemak ya, berbanyak sayur-sayur, sahur-sahur. Ini saya dipikirkan istri saya nih, istri saya Dokter Kiki Rohmi ini baik banget dengan saya nih. Bikinnya timun, ya ini kenyang tapi aman, ini bagus ya untuk kesehatan kita. Demikian Mas Ibu Nena dan Mas Wisnu. Ada lagi yang lain? Ya, ini terakhir dokter pertanyaan dari Ibu Nunuk Sarjina. Selamat malam dokter, usia saya 76 tahun. Biasa periksa gula darah hasilnya normal. Saya puasa di bawah 100, sudah makan 130. Bagus tuh. Tapi bulan yang lalu saya periksa HB A1C hasilnya 6,5. Tertulis pre-diabetes. Bagaimana saran dokter? Bagus tuh kalau lansia usia 76 tuh batasnya 8. Jadi ibu tuh bagus banget, sudah bagus. Di bawah 7. Bagus tuh ibu, udah bagus. Pertahankan. Nggak apa-apa itu kalau untuk ukuran orang biasa. Kalau lansia, patoknya beda. Gitu ibu, ibu baik-baik saja. Itu bagus, udah bagus. Ya begitu para lansia. Saya kira ibu Nunuk sudah bagus, pertahankan saja. Itu normal kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu PDP itu nggak apa-apa. Itu aman Pak, Anda sehat. Ya, saya kira demikian. Selamat Hari Lansia Nasional. Jaga santri lansia, santri muda, tetaplah mencari ilmu sampai titik akhir yang titik apa sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah lansia Indonesia. Grup ahli Terima kasih Dokter Bobo. Sami Mas Wisnu, terima kasih. Energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli, geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik sinergikan potensi, menempa diri aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai. Lansia berkualitas, tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, Tuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bagi kami